Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la matsila lahu wal ilahul afuwul ghafurul mustaghni an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilaihi kullu ma adahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalata wa addal amanata wa nassahal ummata sallallahu ala sayyidina Muhammadin salatan yaqdi biha hajatina wa yufarriju biha kurbatina wa yakfina biha syarra a'daina wa sallama alaihi wa ala sahbihi tayyibin wa alihi al-athhar wa mawalah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil qadir al-qaili fi muhkami kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib mengingatkan kepada para jamaah sekalian, wabil khusus kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa mengingatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saudaraku sekalian, semoga kita akan senantiasa bisa menjadi pribadi yang mampu membuahkan hasil dari takwa, yakni turunnya keberkahan dari langit dan mampu menjadi modal untuk merawat jagat dan membangun peradaban yang damai dan mulia. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pada bulan mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan umat Islam untuk tidak berbuat kezaliman baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ini menjadi pesan damai yang harus benar-benar mampu diwujudkan dalam kehidupan saat ini. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun." Yang artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Saudaraku sekalian, dari ayat ini kita bisa memahami ketakwaan bisa membuahkan keberkahan. Dengan ketakwaan yang kuat, seseorang akan mampu menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah, seperti kemusyrikan dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan hal ini maka niscaya Allah akan melimpahkan kebaikan yang banyak, baik dari langit seperti hujan yang menyirami dan menyuburkan bumi, sehingga tumbuhlah tanam-tanaman dan berkembang biaklah hewan ternak yang kesemuanya sangat diperlukan bagi manusia. Saudaraku sekalian, selain kebaikan dari langit, keberkahan dan kebaikan pun akan muncul dari bumi. Di antaranya adalah banyaknya kesempatan manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta kemampuan memahami ayatullah dan sunatullah yang berlaku di alam ini. Kaum muslimin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hal ini akan menjadi sumber kemaslahatan untuk membina kehidupan yang baik serta menghindarkan malapetaka sebab tidak mensyukuri nikmat dan karunia-Nya.
Ayat ketakwaan ini, saudaraku sekalian, ini mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa merawat jagat ini baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani kita harus menjaga alam agar senantiasa mampu menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sehat, jauh dari musibah seperti banjir, tanah longsor, pemanasan global, dan lain sebagainya. Sementara secara rohani kita harus menjaga sesuai kehidupan di dunia ini, jauh dari permusuhan, konflik, dan peperangan yang membawa kepada kesengsaraan dan keterpurukan. Terlebih lagi, wahai ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Rajab yang merupakan satu dari bulan-bulan yang mulia. Pada bulan mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan agar umat Islam tidak berbuat kerusakan, di antaranya dalam bentuk peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya. 4 bulan itu maksudnya. Saudaraku sekalian, dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa 4 bulan-bulan mulia yang di dalamnya tidak boleh dilakukan peperangan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan ini dilarang berperang dan menganiaya atau berkelahi. Jika terjadi perselisihan di antara manusia, maka ditangguhkan hingga bulan-bulan berikutnya. Seorang ulama bernama Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id Ruslan dalam kitabnya Asy-Syahrul Rajab menyebutkan bahwa Rajab juga memiliki nama lain, yakni bulan Asom, yang berarti tuli. Hal ini karena pada bulan Rajab tidak terdengar suara senjata untuk berperang. Semua orang Arab pada masa itu menyimpan peralatan perang dan kembali berdamai dengan musuh-musuh mereka. Saudaraku sekalian, belajar dari sejarah sekaligus menjalankan perintah Allah, kita harus sadar bahwa bulan Rajab memiliki spirit perdamaian yang sangat tinggi sejak zaman dahulu. Dalam konteks dan masa yang lebih luas, maka bulan Rajab merupakan momentum mewujudkan perdamaian sepanjang masa di muka bumi ini. Bagaimanapun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perdamaian menjadi modal utama yang sangat penting dalam menjalankan fungsi dan misi manusia di dunia, yakni beribadah kepada Allah. Akan sangat sulit sekali beribadah jika perdamaian sudah tidak ada lagi di sekitar kita. Akan sangat sulit sekali bagi kita beribadah jika konflik terus berkecamuk, peperangan terus berkobar, dan perdamaian menjadi barang yang mahal. Kita harus kembali kepada spirit bulan Rajab yang senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa merawat jagat ini dan membangun peradaban yang penuh dengan perdamaian. Kita harus menjadi agen yang mampu menjaga diri agar tidak menjadi perusak dan merugikan orang lain. Rasulullah bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yang artinya seseorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Al-Hadis riwayat Imam Bukhari. Terlebih manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai pemimpin dari makhluk yang ada di bumi dan menjadi penentu keberlangsungan kehidupan bumi, sehingga manusia harus dengan bijak mengemban amanah yang berat ini. Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." Saking beratnya amanah menjadi pemimpin di bumi ini, sampai-sampai bumi sendiri dan langit menolak ketika ditawari Allah untuk menjadi pemimpin. Hal ini tersurat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72.
Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya ia, manusia maksudnya, sangat zalim lagi sangat bodoh. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, spirit bulan Rajab ini harus benar-benar kita kuatkan untuk merawat jagat ini dari peradaban yang damai dan mulia bagi kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan semangat Nahdlatul Ulama yang lahir pada 16 Rajab 1434 Hijriah yang terus mengajak umat Islam dan masyarakat dunia mewujudkan kemaslahatan global. Di usia 1 abad pada 16 Rajab 1444 Hijriah ini, Nahdlatul Ulama sebagai representasi Ahlussunnah wal Jamaah terus menguatkan peran-perannya memasuki abad kedua dengan semangat merawat jagat, membangun peradaban. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah Jumat kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.